Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga kita masih mampu dalam keadaan sehat menjalani ibadah puasa kita hari ini dengan baik tanpa kurang dari satu apapun. Shalawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat kita tengah menghadapi ujian melawan COVID-19 seperti saat sekarang ini, mengharuskan kita untuk tetap stay at home, menjalani semua aktivitas kita di rumah. Pekerjaan yang biasanya kita kerjakan di tempat-tempat kerja kita, hari ini harus kita kerjakan di rumah. Belajar yang biasanya kita lakukan di sekolah, hari ini harus kita kerjakan di rumah. Termasuk ibadah-ibadah kita pun juga harus kita kerjakan di rumah. Mulai dari ibadah-ibadah fardu, sholat fardu, yang biasanya kita kerjakan berjamaah di masjid, hari-hari seperti ini harus kita kerjakan di rumah. Sholat tarawih di saat kita sedang berada di bulan suci Ramadan seperti saat sekarang ini, yang biasanya masjid-masjid kita dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan sholat tarawih. Tetapi hari ini sholat tarawihnya juga harus kita kerjakan di rumah. Bahkan sholat Jumat pun, teman-teman sekalian, berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, harus diganti dengan sholat zuhur karena harus kita kerjakan di rumah. Nah, teman-teman sekalian, semua ini kita lakukan karena kita ingin berusaha untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentu saja dengan harapan agar supaya COVID-19 ini bisa segera berakhir dan bisa segera sirna dari bumi kita tercinta. Untuk itu, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak henti-hentinya untuk tetap terus berikhtiar agar semoga Allah segera mengangkat COVID-19 dari bumi kita yang kita cintai. Teman-teman sekalian, namun pada kesempatan kali ini saya tidak ingin lebih jauh membahas tentang COVID-19-nya. Tapi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin fokus dulu menjawab pertanyaan seputar tentang sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur. Nah, pertama saya ingin mulai dari sedikit mengulang. Ya, saya kira hal ini teman-teman semua sudah juga ketahui bahwa sholat Jumat dan sholat zuhur itu adalah dua ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam, yang tentu saja dalam proses pelaksanaannya harus kemudian mengikuti syarat dan ketentuannya. Contoh misalkan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Kemudian harus ada yang menyampaikan khutbah. Ya, harus ada khatib yang menyampaikan khutbah Jumat. Itu kalau sholat Jumat. Lalu kemudian kalau sholat zuhur itu adalah salah satu dari 5 sholat fardu yang wajib, ya, harus dilaksanakan. Dan dalam proses pelaksanaannya
sangat-sangat diharuskan oleh Rasulullah SAW dikerjakan secara berjamaah di masjid. Walaupun juga tidak dilarang kalau kita melaksanakan sholat itu sendirian, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang dengan kondisi itu mengharuskan kita misalkan mengerjakan sholat zuhur ini, sholat fardu ini sendirian, ya kan, tidak di masjid, atau juga mungkin berjamaah tapi tidak di masjid. Namun kalau seperti ini kondisinya, tentu akan berpengaruh pada nilai pahalanya. Tentu pahala orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah akan sangat jauh berbeda dengan mereka yang melaksanakan sholat sendirian. Bahkan di dalam sebuah hadis itu disebutkan jumlah pahala orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah itu ada 27 derajat. Bayangkan, perbedaannya begitu sangat jauh sekali teman-teman sekalian. Karena itu sholat berjamaah tentu pahalanya begitu sangat besar. Nah, namun pertanyaannya adalah bagaimana, ya kan, dengan kondisi kita seperti saat sekarang ini, di mana kita sedang giat-giatnya berperang melawan COVID-19, yang dengan itu mengharuskan kita berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama, sholat Jumatnya harus diganti dengan sholat zuhur. Ya kan, sholat Jumatnya harus diganti dengan sholat zuhur karena harus dikerjakan di rumah. Terus bagaimana dengan nilai pahalanya? Apakah sama? Gitu. Nah, berkaitan mengenai masalah ini, ya, berdasarkan penjelasan para ulama dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa menolak atau mencegah mafsadah atau kerusakan itu lebih diutamakan teman-teman sekalian dari mengambil maslahat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sholat berjamaah itu memang pahalanya begitu sangat besar. Sholat Jumat, sholat berjamaah itu pahalanya begitu sangat besar. Tetapi dalam kondisi kita seperti saat sekarang ini, yang kita harus melawan virus corona, yang virus ini menyebarnya dari proses interaksi antar manusia, maka maka kita harus menghindari kerumunan massa. Nah, sholat berjamaah itu kan ada interaksi, kita berkumpul. Karena itu berpotensi menimbulkan dampak. Nah, karena kita ingin mencegah supaya tidak menimbulkan dampak yang besar, karena itulah Majelis Ulama mengharuskan kita di saat-saat seperti ini melaksanakan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur dan di rumah. Nah, lalu bagaimana nilai pahalanya? Teman-teman sekalian jangan khawatir, insya Allah. Jadi begini, artinya adalah apabila, ya kan, kita tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, itu disebabkan oleh karena adanya alasan syar'i, maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala dari ibadah itu. Masya Allah. Lalu bagaimana? Di mana dasarnya? Dasarnya itu berdasarkan hadis Nabi SAW, yang artinya jika seorang hamba sakit atau bepergian, lalu dia tetap beramal, maka ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal, sebagaimana sebagai seorang mukim, ya kan, dan atau dalam keadaan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu kemudian hadis ini dijelaskan lagi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan, tetapi terhalang untuk melakukannya, padahal dia sudah meniatkannya jika tidak ada yang menghalangi. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha Rahman dan maha Rahim. Bahkan Kiai Haji Abdullah bin Nastiar atau A'agim itu juga mengatakan bahwa kalau hari-hari seperti ini pintu-pintu masjid itu ditutup, maka insya Allah, kata A'agim, pintu-pintu rahmat Allah itu akan terbuka lebar. Maka kita hanya
hanya bisa berharap kepada Allah, nilai pahalanya kita hanya bisa berusaha. Ya, dalam kondisi seperti ini, insya Allah Allah Maha mengetahui. Tinggal kita betul-betul meluruskan niat kita, betul-betul dengan sungguh-sungguh menjalankan semua ibadah dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman sekalian, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita tertidur sehingga terlewat waktu sholatnya? Nah, pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa sholat itu harus dikerjakan karena hukumnya wajib. Ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Sholat wajib maksudnya itu hukumnya, yang namanya juga sholat wajib, tentu hukumnya wajib, begitu kan. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa seseorang yang meninggalkan sholat wajib tanpa ada uzur, ya, atau seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib, maka itu sudah termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Ini pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, jika kita tertidur sebelum waktu sholat, lalu kemudian tidak ada upaya yang kita lakukan agar supaya kita bisa terbangun pada waktu sholat, misalkan dengan memasang alarm kenceng-kenceng nih, lalu alarmnya kita simpan di atas kepala, atau mungkin juga kita berpesan agar supaya dibangunkan ketika waktu sholat masuk. Tidak kita lakukan. Maka di dalam hukum, ya, di dalam hukum Islam itu disebut orang tersebut tergolong ke dalam orang yang meremehkan kewajiban syariat. Hitungannya juga termasuk dosa. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kalau kita tertidur, tapi kita sudah punya upaya nih. Ada upaya yang kita lakukan, kita udah pasang alarm kencang-kencang, alarmnya kalau perlu alarmnya kita buat beruntun, kita simpan di atas kepala kita. Lalu kemudian kita juga berpesan, tolong bangunin saya kalau sudah waktu sholat tiba. Kalau nggak mau bangun, pokoknya banguninlah. Tapi artinya kita sudah ikhtiar nih supaya kita dibangunkan pada saat waktu sholat tiba. Tapi kita juga tetap tertidur sehingga waktu sholatnya lewat. Nah, itu bagaimana? Orang yang dia sudah berupaya supaya dia bisa sholat tepat waktu lalu tidak bisa, maka dia tidak tergolong ke dalam golongan orang yang meremehkan kewajiban syariat, gitu ya. Dan dia tidak termasuk, dan orang seperti ini tidak tidak dihukumi dosa. Yang sebagaimana hadis Rasulullah SAW, laisa fi naumin tafriq. Artinya orang yang ketiduran tidak dianggap meremehkan, tidak dianggap meremehkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana ya? Ketika kita sudah melakukan upaya tadi, lalu kita tetap tertidur, apakah sholat duhurnya bisa digabung dengan sholat asar? Ya kan, apakah bisa digabungkan? Tadi kita udah sholat duhur nih, sholat duhurnya bablas karena kita ketiduran. Lalu apakah bisa digabung dengan sholat asar? Nah, pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa orang yang lupa melaksanakan sholat, maka ketika dia ingat dia harus sholat. Ya. Begitu juga dengan orang yang tertidur. Lalu karena tidurnya dia terlewat sholat dan dia bangun di saat waktu sholatnya sudah habis. Maka ketika dia bangun, dia harus melaksanakan sholat. Ketika dia bangun, dia harus melaksanakan sholat. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha, fakafaratuha ayusolliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang kelupaan sholat atau tertidur sehingga lewat waktu sholatnya, maka penebusnya, kata Rasulullah SAW, adalah dia harus segera sholat ketika dia ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain, masih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man nasiya sholatan falyusolli idza dzakaraha."
la kafarrota laha ila dzalika. Artinya, barang siapa yang sholat, barang siapa yang lupa sholat, maka dia harus mengerjakan sholat ketika ingat. Tidak ada kafaroh, kata Rasulullah. Ya, tidak ada kafaroh untuk menembusnya selain itu. Muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini ada kata-kata kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh itu adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ketika ditinggalkan, dia harus diganti dengan sholat juga. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya tadi bahwa tidak ada kafaroh ketika kita melewatkan sholat, maka sholat itu harus diganti dengan sholat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara sholatnya kalau sholat tadi kita lewatkan? Nah, jawabannya ada di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, ya, dari Nafi, dari Abi Ubaidillah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah disibukkan oleh orang-orang musyrik, sehingga dengan itu Rasul melewatkan 4 waktu sholat. Kejadian ini pada saat perang Khandaq. Lalu kemudian sampailah tiba waktu malam hari. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, lalu kemudian diteruskan dengan iqamah. Setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, Bilal bin Rabah qomat lagi, lalu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar. Setelah itu Bilal bin Rabah iqamah lagi, Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib. Dan setelah itu Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat maghrib, Bilal bin Rabah iqamah lagi. Setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat isya. Nah, teman-teman sekalian, ini artinya apa? Artinya ketika kita terlewat melaksanakan sholat, misalkan tadi sholat zuhurnya terlewat, kita bangunnya sudah masuk waktu asar, maka ketika kita bangun, pertama yang harus dilaksanakan adalah selesaikan dulu sholat zuhurnya. Setelah selesai sholat zuhurnya, baru kemudian kita melaksanakan sholat yang menjadi kewajiban kita pada waktu itu. Misalkan waktu asar, kita laksanakan sholat asar. Teman-teman sekalian, hal ini boleh kita lakukan kalau kondisi kita benar-benar dalam keadaan tertidur yang kita sudah melakukan upaya agar supaya kita terbangun tepat pada waktu sholat. Tapi kalau dalam kondisi kita disengaja, tidak ada upaya, maka tentu beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu tidak akan berlaku seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai contoh, saya mengilustrasikannya seorang bawahan dan atasan di tempat kerja. Kalau atasan kita memberikan perintah atau memberikan tugas kepada kita sebagai bawahan misalkan, maka kita jaga betul amanah itu. Lalu bagaimana dengan perintah Allah? Allah itu adalah Sang Maha Khalik yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Maka masa kita lalai dengan perintah-perintah Allah? Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita bersungguh-sungguh menjaga semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di tengah kita menjalankan ibadah Ramadan seperti saat sekarang ini, disinilah tempat kita melatih semuanya. Teman-teman sekalian, insya Allah pada akhirnya nanti hari kita berusaha sekuat tenaga kita untuk tetap menjaga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak baik, kurang berkenan, saya mohon maaf. Benarnya hanya datang dari Allah dan semua kekeliruan itu datangnya dari diri saya. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri billahi bisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.